Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang mengerjakan di dalam agama Islam sunnah yang baik, ya, satu jalan kebaikan yang diridhoi, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala dari kebaikan tersebut. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya, min ghairi ayang qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala yang didapat oleh orang-orang yang setelahnya. Pun juga sebaliknya demikian. Man sanna fil Islam sunnatan sayyah. Barang siapa yang di dalam agama Islam dia membuat atau mengerjakan sesuatu yang kejelekan, mengerjakan satu kejelekan, kana alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha ba'mim ba'dihi, dan dia juga menanggung dosa-dosa dari orang-orang yang melakukan kejelekan tersebut setelahnya, min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang setelahnya. Sebagaimana Al-Quran, hadis itu terkadang ada setting, situasi yang menjadi latar belakang dari timbulnya hadis tersebut. Di dalam ayat kita kenal dengan istilah asbabun nuzul. Adapun di dalam hadis kita kenal dengan asbabul wurud. Hadis ini merupakan potongan dari rentetan panjang hadis, yang mana hadis pengantarnya itulah yang menjadi, atau kisah sebelumnya itu menjadi satu asbabul wurud daripada hadis ini. Hadis tersebut yang menjadi asbabul wurudnya kami cantumkan di footnote di bagian bawah, itu hadisnya panjang. Hadis ini diceritakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jarir bin Abdullah. Hadis ini bermula, dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, satu ketika kami duduk-duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Jadi di pagi hari kita atau kami duduk-duduk. Kemudian tiba-tiba faja'ahu qaumun hufatan uratan mujtabin nimari. Maka kemudian datanglah segerombolan atau sekelompok orang yang mana mereka hufatan uratan, mereka telanjang kaki dan telanjang dada, mujtabin nimari, mereka kemudian mengenakan pakaian yang sobek-sobek dari pakaian yang garis-garis, ya. Mutaqallidis suyuf, dan mereka sama-sama membawa pedang. Amatuhum mim Mudar, yang mana sebagian besar dari kabilah Mudar, bal kulluhum mim Mudar, bahkan semuanya, hampir semuanya adalah berasal dari kabilah Mudar. Fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melihat pemandangan ini, di mana sekelompok orang mendatangi Kanjeng Nabi dengan baju yang compang-camping kayak begitu, tidak punya sandal, ya, tidak punya baju yang bagus, maka baginda Rasul menampakkan raut muka yang tidak suka. Tidak suka maksudnya merasa sedih, ya, lima ra'a bihim minal faqah, karena melihat akan kondisi keterbelakangan ekonomi yang tampak dari model cara berpakaian mereka, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, dan tampak dari raut muka beliau itu rasa sedihnya. Kemudian fadakhala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk kepada rumah beliau. Summa kharaja, kemudian Kanjeng Nabi keluar, fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamat. Fa shalla, maka kemudian salat. Berarti ini salat duhur, ya. Setelah sholat, kemudian thumma khataba, kemudian baginda Rasul memulai khutbah. Jadi setelah selesai sholat, baginda Rasul kemudian menghadap kepada jamaah, kepada para sahabat. Kemudian baginda Rasul berkhutbah. Di dalam khutbahnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhanmu, yang mana Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Sampai kepada ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian selanjutnya
baginda Rasul juga menyebutkan ayat ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap orang memeriksa apa-apa yang dia siapkan untuk bekal esok di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul menganjurkan orang-orang untuk bersedekah. Jamaah atau tak lain para sahabat itu bersedekah. Apakah itu berupa uang, apakah itu berupa baju, apa berupa makanan, ya. Maka kemudian faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kafhu ta'jizu anha. Maka tatkala ada anjuran tersebut, kemudian ada seorang dari golongan Ansor, ia membawa sesuatu sedekah yang mana tangannya hampir-hampir tidak kuat dari banyaknya sedekah yang dia bawa. Maka kemudian setelah ada orang yang datang membawa sedekah yang banyak itu, kemudian bertubi-tubi setelahnya banyak orang silih berganti saling mereka membawa makanan, ada yang membawa baju, membawa uang dan seterusnya, sampai-sampai menjadi tumpukan seakan-akan menjadi 2 gunung saking dari banyaknya. Dan saat itulah kemudian hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, sehingga aku melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhabah. Ya, Rasul itu kemudian mengangguk-angguk, dan Rasul itu kemudian menampakkan aura kebahagiaan dari raut mukanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itulah kemudian baginda Rasul kemudian mengemukakan hadis di atas, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Maka di dalam hadis ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah itu tidak lain adalah sedekah. Rasul mengisyaratkan kepada orang yang pertama kali memberikan sedekah, dan sedekahnya itu kemudian ditiru oleh banyak para sahabat setelahnya, sampai saking dari banyaknya seakan-akan menjadi 2 bukit. Di situ berupa makanan, pakaian, dan uang, dan yang lain-lain. Maka orang yang pertama kali menyumbang dengan membawa seakan-akan tangannya sampai tidak kuat untuk membawa sedekah tersebut, itu akan mendapatkan sedekahnya, mendapatkan pahala sedekahnya, dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang bersedekah setelahnya tanpa mengurangi jatah pahala dari orang-orang yang setelahnya.